pedagang es apa? Gabus. Di Depok tuh ya. Iya. Itu kan nyebelin banget. Itu juga kacau juga tuh ya. Iya. Gimana Bang Aso lihat? Ini Depok loh, ini emang Depok Bang Aso. Saya juga bingung itu. Viral, selesai, udah minta maaf juga. Gitu. Kasih motor apa? Umroh ya. Ya macam-macam lah. Macam kan semua rezeki yang diterima si bapak. Tapi kan harus dipukulin dulu. Harus namanya jelek. Kemudian kalau saya sih kembali yang membuat saya es jajanan gemaran saya dihina-hina gitu loh. Katanya dari spons busa gitu. Saya dari kecil nggak pernah makan itu busa gitu loh. Seneng aja Mbak es. Ya emang rasanya teksturnya begitu gitu. Nah, begitu. Kayaknya sih anak ini ya? Itu kayaknya. Nggak pernah susah berarti tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama saya Lucky Octaviano dari Warta Kota, didampingi rekan saya Mas Eko Priyono juga dari Warta Kota, dan rekan saya satu lagi Bang Andi Aso, yes. Atau Bang Aso sebetulnya. Ya, Mas Eko. Sobat Warta Kota, ini program baru dari Warta Kota. Kalau ini penyegaran, kalau dulu namanya Poltak gitu ya. Agak susah sih, agak ribet nyebutnya. Nah, kita sederhanakan, kita hadir lagi di ini bicara-bicara soal politik secara ringan, politik secara dari kacamata awam gitu ya. Kali ini namanya berubah menjadi Pol-Polan Warta Kota gitu ya. Pol-Polan Warta Kota. Apa Pol-Polan? Ya kita ngomongin politik sampai pol, tapi jangan juga sampai ngompol. Kira-kira gitu. Jangan baper juga ya. Jangan baper juga. Bahaya nih kalau baper. Bahaya, jangan. Ya, itu tadi kira-kira pembukaannya seperti itu ya. Nah, mungkin ada tambahan dari rekan saya Mas Eko. Silakan Mas Eko. Enggak, ini kita langsung ngobrol aja ya. Langsung ngobrol aja ya. Soal politik yang emang lagi dibicarakan, dan sejak mensreanya Panji meledak Netflix, itu kan jadi banyak orang yang mulai kebakaran jenggot juga ya? Iya, kebakaran jenggot, dan terbuka ya. Ternyata politik kita harus memahami ya, ikut terlibat, dan bisa dilihat di interaksi di media sosial. Semua teman-teman mungkin sekarang lebih banyak ngobrolin soal politik. Nah, yang paling lagi bergulir terus kan soal politisi Golkar ya, Pak Adis Kadir yang secara cepat luar biasa kilat menjadi hakim MK gitu. Nah, pandangan Mas Aso gimana nih melihat itu? Gue langsung ditanya begitu. Iya. Karena di masyarakat ada yang pro, ada yang kontra. Artinya kan ini dinamika politik lah kira-kira gitu kan. Bang Aso ini termasuk yang pro atau kontra atau gimana nih? Kita pengen tahu juga ya. Mas Eko, konteks saya ini kan saya ini anaknya. Iya. Bebas. Konteks politik. Ana boleh. Kalau bicara politik ya, ini sepengetahuan saya sebagai orang awam, itu sah saja. Dalam politik ya sah saja. Karena Adis Kadir itu kan memang basically-nya itu mungkin satunya dia kan teknik ya. S2, S3 sampai S3-nya itu hukum. Nah, kalau bicara kompetensi saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah ngobrol sama Adis, sama beliau ya, sama beliau juga gitu loh. Tapi kalau dari sisi politis ya sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau publik nih, itu kan boleh bilang Adis ini bermasalah juga ketika di Agustus ya 2025 kontroversial ya. Katakan kontroversi lah. Pernyataan yang sangat tidak politis. Kenapa saya bilang tidak politis? Harusnya dia kan seorang politisi. Nah, ketika ditanya sama wartawan, harusnya dia jawabnya dengan politis juga gitu. Dengan politis. Nah, ini nggak politis, ini blunder. Gitu sih Mas Eko. Yang hitung-hitungan bayar kos-kosan. Katanya 50 juta kalau nggak salah per bulan. Nah, hitungannya salah ternyata. Padahal kalau dia seorang politisi, ngomongnya itu ya sudah politisi aja gitu, normatif. Nah, tapi dia mengarah ke blunder gitu. Ini yang membuat agak begitu. Nah, yang saya khawatirkan ketika nanti dia
jadi hakim Mahkamah Konstitusi blunder juga. Nah ini bro, nah ini yang membuat saya mungkin sebagai orang awam masyarakat agak-agak ngeri juga. Gitu Mas Eko, ini pandangan saya secara simpel lah. Tapi ngomong-ngomong, Kalau Mas Aso ini kayak vokalisnya Raja ya. iya iya. Ian Kesala. Oh bahaya juga. Coba lah rambutnya kayak tadi. Aduh. Coba tolong. Ini berarti gua salah kayaknya. Awalnya gua cukur dulu nih. Mas Aso kenapa kita hadirkan di sini? Beliau mahasiswa S2 juga di UNAS dan ya sedang Insya Allah ya tesis. dan Doain Mas Eko pertengahan tahun ini kelar gitu ya. Amin Insya Allah. Dan dia lama di politik, pernah berkecimpung di politik juga. Nah artinya kita ngobrol ini enggak siapa nih orang punya kompetensi apa, enggak, kami masing-masing ya kami ngukur diri lah, kami ingin menyederhanakan politik ini supaya teman-teman pemirsa Warta Kota Network memahami gitu Mas. Betul. Nah soal yang tadi blunder tadi Mas Luki punya pandangan apa tuh? Nggak tahu, saya sih lebih netral dan khusnuzon aja lah, khusnuzon aja. Barangkali beliau ini nanti barangkali juga beliau nanti gitu ya bisa mengambil pelajaran dari yang lalu. Artinya ya everybody make mistake gitu ya. Semua orang bisa bikin salah, tapi kemudian kan bagaimana dia kemudian bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang positif dengan belajar dari kesalahan itu kan gitu. Artinya saya masih berpandangan positif lah kira-kira gitu. Ya mungkin karena beliau juga tadi punya Bang Aso cerita punya background hukum. Mungkin itu jadi satu pertimbangan dan tinggal mungkin nanti ya mungkin ada pihak-pihak yang mengingatkan beliau juga lah, jangan sampai blunder lagi seperti yang waktu itu kan. Nggak selalu orang melakukan blunder gitu ya. Kecuali satu orang sih, Onana. Kiper MU. Ya, itu blunder mulu. Itu kelebihan itu kelewatan ya. Parah lah, makanya dijual gitu ya. Saya masih berpikir positif. Di sini bisa mematahkan opini masyarakat yang khawatir kayak Bang Asu tadi. Jangan-jangan nanti blunder juga gitu kan. Ya kalau nanti blunder lagi ya kita jual aja lagi kayak Onana gitu. Kira-kira gitu sih dari gue kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan gini, ada banyak sorotan soal Pak Adis ini kan. Soal meritokrasi. Nah, artinya kan harus ada rangkaian yang dia laluin. Nah kalau Pak Adis ini kan cepat ya, kalau nggak salah harusnya 6 bulan, tapi beliau tuh cepet gitu berkasus di Agustus ya, terus kemudian sempat dinonaktifkan, tapi MKD DPR tuh menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Artinya nanti dia kan politisi Golkar nih, kalau Mas Andi melihat Mas Aso sah-sah aja tuh bahwa dia di politik tuh ya sah-sah aja, dan memang sebelumnya ada ya politisi yang jadi hakim MK. Tapi soal konflik kepentingan ini nanti sejauh mana itu akan karena MK nih jangkar terakhirnya warga nih. Betul. Gimana kita bisa meletakkan kepercayaan ke mereka, sedangkan proses yang dilalui salah satu hakimnya mungkin nggak melewati yang tadi itu meritokrasi itu. Iya. Gimana Mas Aso? Kalau gini Mas Eko ya, saya melihatnya ketika bicara meritokrasi ya di Republik ini kan mungkin ada beberapa yang menjalankan, ada yang tidak. Nah itu tergantung dari kita melihatnya dari perspektif apa nih, kan gitu. Nah kalau kita bicara soal Adis, saya bilang tadi kalau konteksnya politik sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau bicara meritokrasi, tentu ini sangat saya bilang terlalu politis banget kelihatan gitu loh. Jadi kalau ada tuh teorinya nih, sedikit teori ya. Silakan. Sedikit banget. Iya.
Tapi sebelum ke teori, kan bapak yang sekolah, saya pakai sekolah gitu soalnya. Nah, ini bapak yang sekolah. Kan Bapak saya nih dutanya Yonek kalau lagi mana ini? Oh iya, sorry. bukan. Makanya. Beliau adalah pengamat politik yang selalu menjaga kesehatan. Oh, dan iya. hobi olahraga. Iya. Sama juga saya pakai kawan bola juga ya, tapi Makanya. juga bukan main bola. Karena di dalam sepak bola juga ada politik. Oke. Ya, jadi politik Iya, itu iya, seperti iya. sepak bola. Iya. Di dalam sepak bola ada politik. Oh, Ya, iya, itu jadi itu berkaitan lah gitu ya. Makanya saya Pas bilang, dulu. Pas dulu. ya, Itu. makanya saya bilang, tadi bilang ke Mas Luk, ini gua nggak apa-apa, gua pakai Yonex, ntar gua ini kan bawa sponsor kan. Enggak. Ada enggak ya? Enggak ya? Enggak ada kaitan ya. Enggak ada kaitan. Nggak ada Apa kaitan. belum nih? Belum. Teori Iya, gimana iya. tadi? Ya gini. Teorinya adalah Dalam politik itu kan mungkin saya ngelihat kacamata saya ya, yang saya pelajari itu ketika DPR tiba-tiba melakukan itu, ada istilahnya kalau David Landau ya, itu ada teori mengatakan abusive constitutionalism. Jadi itu sah secara politik, secara politik hukum. sah itu ya, secara hukum Tapi sah. dilakukan dengan cara yang abusive itu tadi. ya, Ya. abusive tadi. Artinya ada pemaksaan gitu ya. Ada pemaksaan, yes. Eh, Jadi apakah proses silakan. ya, jadi ketika Adis Kadir ini didorong oleh koleganya Partai Golkar dan penguasaan dalam tanda kutip, dan dia didorong dipaksakan gitu loh. Dipaksakan untuk jadi. Nah, itu tadi teorinya itu. Abusive constitutionalism. Itu sah. Tetapi dalam tanda kutip dimaksa untuk menjadikan Adis untuk menjadi hakim konstitusi. Nah, kalau bicara kompetensi ya silakan kembalikan ke masyarakat. Cuman kalau dari saya baca di Warta Kota ada beberapa tuh Titi Anggreni dia berkomentar sampai ada anekdot begini. Udahlah, gua ngapain jadi dosen gitu, jadi guru lagi. Kalau kondisi meritokrasi aja dilakukan seperti ini gitu. Itu masih kok. Ya, Rocky Gerung pernah bilang juga kan. Apa? Ya, ini adalah waktunya gugurnya meritokrasi di negeri ini lah kira-kira. Banyak kasus yang mungkin seperti Betul, itu ya. Betul, Mas. Ada kemudian yang diduga kemudian ditabrak-tabrak aja demi memuluskan sebuah kepentingan lah ya. Betul. Kita nggak tahu itu iya apa bukan, kan kita bukan bermain di sana gitu. Kita cuma penonton aja di bawah. Kita rakyat ini kan cuma liatin, nonton gitu ya. Nonton ini begini, tokoh-tokoh ini lalu kayak nonton wayang gitu ya. Kemudian dia berpolitik, kita cuma bisa komentar aja tanpa bisa Ya, meskipun katanya kedaulatan ada di tangan Rakyat. rakyat, tapi rakyat bisa apa gitu. ya itu lagi bicara Apakah- meritokrasi. Apakah ada lembaga sih? Ada nggak sih lembaga yang kemudian ngawasi MK? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya dia udah paling tinggi lah kira-kira gitu. Yes, betul. Ya sekarang kita apa ya istilahnya, kita mempercayakan kedaulatan kita ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Iya. Mahkamah Konstitusi tidak Tidak mencerminkan tidak itu. mencerminkan kedaulatan rakyat, ya artinya memberikan pemahaman pada masyarakat, ya gitulah. Gitu. Nah, Mas Eko. soal meritokrasi ini juga ada di pemilihan deputi gubernur BI ya. Yes. Yang mana Pak Thomas itu kan keponakannya presiden kita ya, Pak Prabowo. Di situ juga ada orang yang berkarir 31 tahun. Betul. Pak Diki Kartiko Yono kalau nggak salah namanya. Ada 2 calon yang emang merintis dari bawah tapi gagal nih. Dan apa ya, ngelihat Pak Thomas ini dia terbuka, dia mengakui dia punya keuntungan, dia punya privilege sebagai ponakan. Dia mengakui itu. Dan kita kan tahu bapaknya Pak Thomas ini kan dulu gubernur. Betul. Nah, kakeknya gitu ya. Derajat dia benar. Kakeknya pendiri kan, pendiri BI. Tapi ini Bank Indonesia gitu. Ini bank sentral yang mempengaruhi stabilitas, yang menjaga lah stabilitas nilai rupiah. Ngelihatnya Ada gimana keuangan nih? negara Iya. di situ lah kira-kira Bang gitu. Aso sama Mas Luki. Sekali-sekali kita tanya Mas Eko ya. Lempar ke kita terus nih. Wah, Mas itu. Eko deh. Iya, betul. Makanya kita minum dulu. Gini, Mas Luk. pernyataan saya begini ya.
menurut pendapat Mas Eko gimana? Itu pernyataan saya. Singkat padat ya. Pendapat Menurut saya iya. Kalau pendapat saya ya nggak fair buat teman-teman BI yang berkarir dari bawah lah. Terus dengan sekonyong-konyong, kalau gitu mah kita untuk menduduki satu jabatan kita dekat aja sama penguasa. Orang capek-capek menempuh pendidikan itu kan nggak gampang gitu ya, pendidikan di luar, dan dia harus ya menekuni ilmu di bidang itu gitu. Tapi ketika terjadi pemilihan posisi atau peningkatan karir itu seperti tidak dihitung gitu. Itu jadi kayak nggak adil gitu. Kalau di bola sekarang ada pemain naturalisasi nih, jadi kayak oh ya udah, tapi itu sah-sah aja gitu kan, tidak ada yang melarang hal tersebut gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak nih Pak Thomas ngejawab kepercayaan gitu lah ya, apapun artinya, itu kan, artinya capable apa enggak nih? Nah iya, capable apa enggak kan ya bisa dilihat nanti kan, maksudnya ya waktu juga ya, kita harus nunggu waktu juga kan, nunggu waktu bagaimana itu sampai dia melakukan, misalkan ada kebijakan dan sebagainya. Nah kita lihat aja nanti di situ. Karena dia juga open ya, kemarin udah berapa kali gitu ketemu sama teman-teman media, dan dia open, dia menyadari kekurangan dia, dia menyadari proses dia lakukan berhubungan sama silsilah di keluarganya, dia menyadari itu. Nah keterbukaan ini yang saya harap akan berlanjut terus, dan istilahnya ya sekarang kan Menteri Keuangan memerlukan perannya Bank Sentral nih, karena yang kemarin Pak Purbaya bilang kan agak tidak jalan karena dia tidak bisa tidak inline lah ya dengan Bank Sentral. Nah kalau sekarang istilahnya mereka orang yang sama di garis yang sama, harusnya kebijakan yang nanti orientasinya buat rakyat harusnya bisa jalan, iya dong, secara di atas kertas. Tapi kita nggak tahu, ini kan orang akan berpendapat, dan wajar aja warga berpendapat, ini mah KKN dong jatuhnya gitu. Nah ya kita lihat tadi, tunggu gitu janjinya Pak Thomas, dia juga kan menyangkut nama baik keluarganya juga, rasanya nggak akan bikin hal yang bikin jelek nama keluarganya, mungkin itu kali ya. Kalau saya gini Mas Eko, konteks demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara kita lah, itu memang kita harus optimis juga sih Mas Eko ya. Oke, itu katakanlah KKN lah, meritokrasinya nggak jalan, tapi kita punya ada yang namanya istilahnya civil society ya, jadi pressure group. Nah ya sama, kita pun di media adalah salah satu civil society yang memang tugasnya adalah mengkritisi gitu, ya kan, mengawasi gitu kan. Nah ketika misalnya ya dosen, terus ya kita orang media dan LSM, nah itu harus menyoroti terus gitu loh, karena dalam sistem demokrasi ya civil society ya itu sebagai kekuatan politik juga gitu loh, untuk bisa mempressure agar ya Thomas harus bekerja dengan baik gitu loh, tunjukkan bahwa dia punya kompetensi, walaupun dia seorang ponakan presiden. Kan kita bisa lihat juga sebelumnya waktu Pak Purbaya menggantikan Ibu Sri Mulyani, banyak yang menyaksikan siapa Purbaya ini siapa gitu loh, dari mana datangnya, terus tiba-tiba kemudian jadi Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani yang udah jadi legend lah kira-kira gitu, udah jadi legend di Kementerian Keuangan, jadi legend, gitu loh. Siapa orang ini, bisa nggak sih segala macam. Tapi dengan gayanya, dengan seringnya berjalan waktu dan sebagainya, kita bisa lihat proses itu, ini orangnya nih kira-kira gitu. Banyak di masyarakat yang gue seneng loh sama dia tuh, gayanya ceplos-ceplos aja tapi benar gitu loh, apa yang dia bilang benar kan. Betul, karena dia gini Mas Luk, karena dia bisa memanfaatkan atau mengkomunikasikan ke publik ya, melalui netizen, itu sangat baik, sangat sederhana. Makanya kita berharap di pol-polan ini menginformasikan ke publik pun yang sederhana sehingga memahami. Apalagi nanti kita nanti hadirkan narasumber betul. memang yang expert gitu loh, yang benar-benar punya kompetensi yang kita hadirkan. Itu sobat kota-kota, nanti kita
datangkan narasumber yang kompeten lah ya, kompeten untuk ya kayak gini ngomong sampai pol-polan lah kira-kira gitu. Tapi mungkin saya ada saran gitu ya, kalau bisa Bang Aso pakai kacamata hitam gitu ya. Biar nanti kayak mirip yang Kasela. Iya. Coba dah, bener. Coba ya. Pasti pemirsa Iya, atau sobat Warta kalau sobat Warta kalau lihat tayangan ini silakan di kolom komentar ya. Bener gak sih? Bang Aso ini kayak Ian Kasela. Nah, kita mungkin lanjut ya ke hal lain yang lagi hangat gitu di masyarakat soal Pak Hogi Minaya. Pak Hogi Minaya. Kan Iya. Di April itu 2025 kasusnya dia diminta istrinya nganterin jajan lah di jajanan pasar gitu ke Yogyakarta. Nah, dia naik mobil, istrinya naik Sleman. Naik motor. Nah, papasan di jalan kira-kira gitu. Nah, di jalan itu dia malah mendapatin istrinya dipepet jambret nih 2 orang gitu. Nah, ya refleks ngejar dong, namanya orang yang kita sayang, adik, kakak, orang tua, ya ngejar. Nah, dalam pengejaran itu si jambret ini nabrak tembok, kemudian meninggal dunia. Itu nggak keserempet ya? Diserempet atau enggak? Saya nggak tahu pastinya tuh, tapi yang jelas dia nabrak tembok gitu. Nah, dalam perjalanannya malah justru Pak Hogi ini ya ikut dikenai pasal sama Polresta Sleman. Nah, kemarin sudah bergulir kasusnya sampai ke DPR ya? Sampai ke DPR, Komisi 3 DPR. Nah, ya oke lah, sekarang Polresta Sleman sudah dinonaktifkan, Polri menonaktifkan. Tapi ini kayak idiom soal harus no viral, no justice gitu. Iya. Lah sampai kapan kita harus viralin? Kita nggak tahu loh di pelosok daerah itu gimana kondisi. Ada banyak kasus seperti ini mungkin. Nah, dalam pandangan Bang Aso sama Mas Luki gimana melihat kasus ini? Atau jadi enggak usah ngejar jambret dah ya, ntar kita mah jadi tersangka. Ya banyak. Udah biarin baik itu mah gitu. Ya banyak juga. Gak usah di negeri Konoha ini yang ngejar jambret jadi tersangka, nggak usah kan, nggak seperti itu lah ya. Kita ya mungkin lebih berharap lagi nggak usah jadi jambret lah kira-kira gitu ya, jadi nggak nyusahin banyak orang gitu ya. Coba kalau dia nggak ngejambret ya, nggak usah lah jadi jambret. Iyalah, jadi apa kayak jadi jual cilor atau cilok gitu ya, nggak usah jambret lah, jadi kan nggak nyusahin banyak orang gitu ya. Kalau saya gini nih ya, ini kan sebenarnya sangat sederhana sebenarnya menyimpulkan kasus itu gitu loh. Pertama, saya ngelihat si Kapolresnya ini loh, ini saya jadi tanda tanya nih, dia asesmennya gimana tuh saat naik pangkat kan? Ya masa istilahnya aturan aja, regulasi aja dia nggak paham, ya kan? Ini bicara meritokrasi lagi tuh, Mas Eko. Yang kedua, secara logika nalar orang bodoh lah, sederhana. Wong dia ngebantuin istrinya gitu kan, istilahnya dia sedang berbahaya, dalam kondisi berbahaya, terus kita ngelawan, posisinya sederhana, terus dia mati gitu kan. Lah kok jadi kita yang salah gitu kan? Ini kan logika yang bagi kita orang awam ya, bukan orang hukum, nggak masuk akal gitu loh. Ya kan, makanya ketika viral kan langsung dipanggil kan sama Komisi 3 kan, sampai itu iya betul, di tanda kutip ya si Kapolres di pressure habis lah gitu kan sama Komisi 3. Ya artinya udah sederhana aja gitu kan. Ketika posisinya dia membela diri, harta kita mau diambil gitu kan, terus kita posisinya itu kan nggak sengaja, ya sudah selesai, sebenarnya tidak ada delik pidana gitu loh. Tapi ini kenapa jadi seperti itu? Nah itu tadi Mas Eko, saya melihat asesmen yang salah. Ya bisa juga seperti itu, atau mungkin ada pressure lain di Pak Kapolrestanya ini ya. Mungkin ada pressure lain ya. Ya salah satunya mungkin dari keluarga itu ya. Keluarga korban dalam tanda petik pelaku. Pelaku yang udah nggak ada, tapi gitu. Kita bingung juga,
pelaku yang udah nggak ada, yang kemudian jadi korban, yang korban jadi pelaku, kira-kira bolak-balik gitu. Nah, tapi kan ada juga tuntutan supaya nggak ada nih yang nggak ada, udah nggak ada lagi nih tulang punggungnya, tulang punggung keluarga kami udah nggak ada nih, kami harus bisa nuntut dong, segala macam gitu. Tapi kan ya itu tadi ya logikanya jadi dibalik-balik ya, tulang punggungnya kan jambret gitu ya, gitu kan. Iya, tulang punggung. Nggak, kalau dilihat dari ini kan nggak salah gitu. Iya, memang tulang punggungnya sekarang udah nggak ada gitu. Tapi kan jadi kemudian ini jadi apa ya? Penafsiran hukum itu jadi subjektif nih. Yes. Ini kan. Ini kan harusnya nggak seperti itu. Nggak seperti Hukum yang dibuat atau KUHP yang dibuat itu kan harusnya sudah jelas. Nggak perlu penafsiran lagi gitu. Penafsirannya sudah ada. Udah ditentukan, pasalnya ada. Kemudian penerapannya seperti apa ada gitu ya, kan nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Ini bukan multi tafsir ya, KUHP itu kan bukan multi tafsir gitu, kecuali ya omong-omong kita gitu ya bisa multi tafsir kira-kira gitu. Tapi ini kan enggak, ini hukum yang sudah dibuat gitu kan, itu ya bahaya gitu loh buat apa ya. Ya penegak hukum kemudian menginterpretasikan hukumnya dengan caranya sendiri-sendiri kan nggak benar. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kalau ini sampai nggak jadi sorotan atau SP3 ya, kalau buat saya ini glorifikasi jambret. Apa tuh glorifikasi jambret? Itu kayak udah gue jadi jambret aja karena gue dijamin keamanan gue. Iya. Kalau gue mati ntar dapat santunan keluarga. Iya. Ada menarik juga kemarin ada anggota Komisi 3 DPR itu yang kemudian memberikan analogi ke Kapolres. Saya ini cuma tengjen misalkan. Saya tengjen nih. Tengjen. Tetangga jenderal. Tetangga sebelahnya jenderal. Lalu kemudian suatu ketika si rumah jenderal ini kebakaran. Dia dengan gercep gitu ya, gerakan cepat, super cepat lah kira-kira, kemudian mendobrak masuk, memecahkan kaca, ikut berusaha memadamkan api di rumah si jenderal. Padahal waktu itu jenderalnya nggak ada, artinya rumahnya kosong lalu kebakaran. Lalu dia kemudian mendobrak, memecahkan kaca, berusaha memadamkan api. Tujuannya kalau apinya tidak dipadamkan, rumah dia kena, ikut jadi korban kebakaran kan. Lalu kemudian apa? Kemudian si orang ini yang mendobrak dan memecahkan kaca untuk berusaha memadamkan dituntut memasuki rumah tanpa izin. Kan jadi tersangka memasuki rumah tanpa izin. Lah gimana kan jadi biarin aja kebakaran. Lama-lama besok Gak tolong gitu. habisin aja udah. Kita nggak usah ditolong. Kan ngapain gitu. Ya itu analogi yang pas kira-kira gitu ya. Nah ya untungnya masih ada apa ya, cahaya di ujung jalan kira-kira gitu. Untungnya meskipun harus melewati samar dan kecil harus melewati proses viral dulu, diomongin banyak orang, tapi ya jadi membenarkan no viral no justice. Iya. Ya tapi setidaknya sekarang warga bisa istilahnya warga jaga warga ya. Bisa warga. Gitu. Warga jaga warga ya. Kayak ini yang mirip kasusnya Pak Ogi soal pedagang es gabus. Di Depok tuh ya. Iya. Itu kan nyebelin banget. Itu juga kacau juga tuh ya. Iya. Gimana Bang Aso lihat? Ini Depok loh, ini emang Depok Bang Aso. Saya juga bingung itu. Viral selesai, udah minta maaf juga. Kasih motor seumroh ya. Ya macam-macam lah. Macam semua rezeki yang diterima si bapak. Tapi kan harus dipukulin dulu, harus namanya jelek. Kemudian kalau saya sih kembali yang membuat saya es jajanan gemaran saya dihina-hina gitu loh. Katanya dari spons busa gitu loh. Saya dari kecil nggak pernah makan itu busa gitu loh. Seneng aja mbak es. Ya emang rasanya teksturnya begitu gitu. Nah, begitu. Kayaknya si anak ini itu kayaknya nggak pernah susah berarti tuh. Gak pernah susah kan? Ya iya. Jadi gimana? Gini, kembali lagi, ini kalau bicara meritokrasi lagi kembali, Mas Eko. Kalau saya ngelihatnya dari sisi ini si SDM-nya gitu. Iya. Ya kan, kembali lagi ke SDM lagi. Yang topik yang kita bahas hari ini soal meritokrasi itu. Ya benar, assessment dia gitu loh. Yang dalam mitigasi itu yang bener lah.
soal hanya S gitu. Ya Berarti saya yang- juga enggak. Berarti harus disalahkan komandan ya dong? Waduh. Ya. Enggak ya? Enggak gitu. Ya kalau bicara Sabta Marga ya iya dong. Kan, Oh, kan katanya nggak ada anak gue yang salah. Yang iya. ada adalah pemimpin yang Nggak cakap. nggak cakap. nggak cakap. Ya. Itu saya bilang kayak assessment ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Nanti kita tanya komandannya kalau Komandan gitu. nanti. Kita Nanti kita langsung. ketemu komandannya. Artinya kan, ya kan, Iya. ya kan dia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namanya udah Babinsa gitu ya, pembinaan masyarakat lah kira-kira gitu ya. Harusnya kan dia mengerti betul apa yang terjadi di masyarakat. Cara menyikapi suatu hal dengan bijak. Pendekatannya ya jangan pendekatan keamanan Betul, betul. gitu loh. Ya kalau gitu siapa yang berani, udah si Bapak Sudrajat ini udah, ya mohon maaf sudah renta dan sebagainya. Ya dipaksa begitu. Ya nyerah aja udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Betul, betul. Nah, soal ini gimana ya? Kita punya pandangan masing-masing. Saya minta tolong Bang Aso sama Mas Luki kasih pandangan juga. Kalau pandangan saya soal ini, oke, kita ketolong warga jaga warga. Ketika itu naik di media sosial dan mayoritas kita punya gadget yang bisa akses ke media sosial, oke gitu. Nah, pemahaman kita mayoritas sama nih, bahwa yang benar tuh si A, yang salah yang B gitu. Nah, gimana kalau hal ini tuh nggak jadi pemahaman dasar? Karena gini, nggak semua orang dibekali kemampuan berpikir yang sama nih soal pendidikan, balik lagi nih. Iya. Nah masalahnya kalau kita punya SDM yang sangat banyak, oke lah yang kalau pegang gadget punya kemampuan berpikir yang cukup. Nah tapi gimana nyadarin temen-temen yang mohon maaf misalnya dia butuh pekerjaan sebagai buzzer, ya, otomatis dia tidak akan memihak yang kita anggap benar gitu. Meskipun nih abu-abu ya, Iya, kalau iya. di dunia ini kan nggak ada yang hitam atau putih ya sih, abu-abu gitu. Nah apa yang diperluin apa ya, pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk ya sadar dong SDM juga perlu dibina. Kemudian soal literasi digital juga perlu di refreshment terus, disegarkan ke mereka, ke anak-anak lah utamanya. Karena nilai-nilai yang ada di masyarakat, sopan santun itu kan hal yang kata apaan sih Adab begitu, ya, adab. adab. Tapi ternyata sekarang perlu gitu. Iya. Dan mungkin kalau dibilang meluntur ya ada benarnya gitu. Tapi yang semangat soal literasi digital ini yang rasanya sih buat saya perlu gitu ya. Sekolah-sekolah Sangat tuh udah sangat perlu. Nah, gimana Mas Tuki? Gimana ya? Ada juga yang bilang kemarin, saya nama juga, jangan-jangan salah kita juga nih sebagai generasi pendahulu yang mendidik mereka. Tidak, mungkin dulunya kita saya lah ya, saya terutama dengan pola didikan yang dulu lah ya. Dulu tahun berapa ya? 30, 40? Tahun 80-an atau 70? Ketahuan umurnya. Ya 80-an lah. Oh, ya. Milenial ya. 80 udah SMA itu. Milenial. Saya generasi X. Saya generasi X. Bukan baby boomers. Bukan. Saya generasi X, udah lewat. Ya artinya ya dari mulai sopan santun, kemudian cara bicara dengan orang tua, macam-macam lah ya, segala moral dan etika yang diajarkan ke saya yang waktu itu berlaku umum lah kira-kira gitu. Nah kan kemudian generasinya kan berganti nih, ada generasi di bawahnya. Jangan-jangan generasi yang saya itu tidak kepingin anak-anaknya juga merasakan apa yang dia rasakan dulu. Artinya suruh begini, suruh nyapu, suruh apa, suruh Beda ya, sopan dan maksudnya. sebagainya. Beda. Udah lalu nggak usah, cukup gua aja yang kena. Sehingga membuat mereka ini generasi di bawah kita jadi kebablasan. Iya. Jadi salahnya generasi saya juga mungkin, jangan-jangan seperti itu ya. Sehingga itu tidak terdeliver dengan baik ke mereka. Ya kalau apa ya, mungkin kalau pola pikir barat ya mungkin beda ya. Kalau moral dan etika di barat juga mungkin berbeda. Toh sampai sekarang saya melihatnya mereka malah lebih kayak katanya dulu individualis, tidak sopan dan sebagainya. Menurut saya malah
kok jadi mereka yang kelihatan sopan dan punya etika yang baik gitu ya. Ada, Ketika terutama di- yang lebih iya, di oke, internet ya. secara kemudian kita melihat secara individual, ya mereka hidup individual masing-masing. Tapi ketika terus kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, ya mereka punya sikap yang apa namanya? Yang jelas. Dan punya moral lah kira-kira gitu ya. Ketika terus kemudian kita menganggap orang Barat itu apa namanya punya pandangan sendiri lah terhadap misalnya Gaza gitu ya. Ketika Gaza dibombardir Israel, Palestina seperti itu, mereka dengan tidak pandang agama dan sebagainya, mereka bisa kok membela Gaza dengan caranya seperti itu ya, yang di stadion kemudian pasang benderanya dan sebagainya gitu, turun ke jalan membela Gaza, membela orang Palestina. Sampai sekarang mereka masih melakukan Konsisten itu. lah ya. Iya, konsisten di situ. Lah kita Ya. kan, saya aja juga jadi malu. Oh iya ya, saya juga nggak bisa membela saudara-saudara saya yang ada di Palestina dengan segitu konsistennya. Tapi orang Barat yang nggak ada hubungannya, baik itu secara religi dan sebagainya, bisa kok gitu loh. Bahkan yang belakangan ada Board of Peace, di mana kita ikutannya di situ ya. Tapi mereka menolak gitu loh. Mereka menolak karena nggak mungkin membuat sebuah perdamaian tanpa melibatkan orang-orang Gaza kan gitu. Artinya loh, kok mereka bisa itu ya? Artinya kan mungkin pola pendidikannya sudah mature lah ya. Mereka udah lebih maju 100 tahun dibanding kita. Atau mungkin ribuan tahun lebih maju daripada kita ya. Mungkin itu Ya. yang akhirnya terus kemudian kita kebalik lagi ke soal es gabus ini dan sebagainya, jadi seperti itu gitu. Ya. Itu sih itu pandangan saya gitu. Nggak tahu Mas Biaso. Kalau saya gini, masuk ya, Mas Eko. Saya ngelihatnya dalam konteksnya mungkin agak besar nih. Kalau bicara politik ya, bicara kekuasaan, tentu kita berharap kepada pemimpin yang memang punya potensi untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat secara umum gitu loh. Jadi kalau saya lihat dari sisi pemimpinnya dulu nih. Nah, ketika kita memilih pemimpin, pasti kita punya harapan dong, punya hope, Ya. ya kan, punya harapan, Ya. sehingga si pemimpin ini bisa menerjemahkan apa yang keinginan kita gitu loh. Misalnya satu, itu kan persoalan pendidikan, adab, betul nggak sih? Betul. Beda banget kan pelajaran dulu kita yang namanya sama guru aja, itu iya takutnya tuh. minta ampun, Ya. bener nggak sih? Kita nih Kalau kita- telat aja udah takutnya minta ampun. Kalau udah sampai ditampar di sekolah, udah nggak berani cerita ke rumah. Karena kalau cerita di rumah tampar lagi sama Iya. orang tua kita gitu. Iya. Sama kayak ya lu bodoh. Iya. Ngapain lu? Ngapain lah? Pasti salah. Pasti salah. Gitu. Ini kan beda. Malah dibela gitu. Iya. Itu tadi. Maksud saya Betul. itu tadi. Jangan-jangan ya salah kreasi saya juga. Tuh. Nah, itu tadi pendidikan. Kita kalau bicara pendidikan udah jelas. Pendidikan kita saat ini memang berbeda banget sama yang dulu sama saat ini gitu loh. Bahkan itu tadi, kita sama guru tuh sangat patuh, cium tangan, hormat banget. Kita pokoknya di guru banget lah. Berebutan bawain tas Tas gitu kan, biar dapat guru kita tuh. biar dapat berkahnya, biar dapat bukan ya nilai juga sih. Bukan berkah gitu loh. Ya kan, bicara pendidikan. Nah, kedua tentu bicara ekonomi juga kan pastinya kan. Kalau bicara pemimpin besar ekonomi. Nah, gimana ekonomi kita saat ini? Menurut BRIN ya, survei itu kita tuh paling banyak pekerja informalnya loh. Itu 70%. 70%. 30%-nya itu baru sektor formal. Sektor formal. Berarti ada sesuatu yang salah nih gitu loh. Nah, ini yang harus mungkin nanti kita tanya nih ke narasumber yang memang expert di bidang ekonomi. Ada bandingannya nggak tuh Bang Aso? Artinya di luar negeri idealnya banyakan yang formal. Di Indonesia kebanyakan formal. Sektor informal lebih banyak. Nah, kalau idealnya gitu. Bicara idealnya. Kalau idealnya memang bagusnya formal dong. Artinya kan nanti kan bicara asuransi, kesehatan sebagainya, artinya sudah ditanggung oleh negara. Nah, ketika kebanyakan yang informal, ya berarti ada sesuatu yang salah dalam tata kelola. Nah, itu menurut saya selama saya belajar ekonomi politik. Nah, mungkin nanti lebih dahsyat lagi kalau kita undang
teman-teman BRIN lah, terutama yang menguasai di bidang itu bisa kita bedah. Iya. Nah ini sangat menarik sebenarnya bicara Iya. pekerjaan informal dan informal gitu. Nah selanjutnya selain ekonomi ya tentu bicara yang lainnya gitu, nah, pendidikan, ekonomi, ya politik. Yang terutama kan sebenarnya politik, Mas Luki. Kenapa saya bilang terahnya politik itu lebih tinggi dalam tanda kutip ya? Ya karena dia Dasarnya akarnya gitu. dari situ ya. Berarti ketika kita bicara politik ya kita bicara cari pemimpin yang bisa apa ya, tepat lah ya. Nah sehingga akan berdampak ke kita gitu loh sebagai masyarakat umum. Itu sih lebih kepada ke konteks itu kalau saya. Kalau ini sudah diperbaiki maka insya Allah akan ngikut. Berarti kalau yang sekarang pemimpinnya tepat atau enggak? Waduh, gua kan nih Ya, itu relatif. Itu relatif ya. Itu sesuatu yang relatif. Artinya gini, menurut saya nih. Artinya namanya manusia. Batuk lagi. Punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, itu kan yang harus bisa kita terima nih sebagai konstituen lah ya. Sebagai pemilih ini kita menerima kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi tinggal sejauh mana kita artinya dialah ya. Memanage kebaikan dan kekurangannya itu gitu. Dan tujuannya terutama ya tujuannya dia kemudian jadi pemimpin apa sih sebetulnya gitu loh. Apakah kemudian ini apakah kemudian match dengan yang tadi Mbak Kasu bilang, setiap pemimpin ada hope. Harapan. Nah, seberapa match tuh antara tujuannya si pemimpin dengan hope-nya masyarakat itu. Gitu kan, gitu kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Malam saya nggak ke sekolah, cuma baca doang. Sekolah, udah lama putus. Iya. Ya seru banget deh kira-kira ya. Nanti mungkin kita di next episode kita udah bisa hadirkan narasumber sehingga lebih terarah, nggak cuma omong-omong aja nih kayak gitu ya. Udah kayak ahli-ahli aja kita ini. Oke. Mas Eko mau ditutup silakan Mas Eko. Oke, jadi pemirsa Warta Kota Network, demikian episode pertama Pol-Polan gitu. Kami berusaha program ini menghadirkan acara yang bisa mudah dipahami gitu. Karena kami pingin semua pemirsa Warta Kota tuh punya pemahaman politik, punya kesadaran politik supaya menjelang tahun-tahun politik nanti nih 2029 kita ada pilpres lagi, teman-teman punya kesadaran gitu, udah matang, udah lebih matang kan, udah banyak persoalan gitu. Kalau milih yang seperti ini efeknya akan seperti ini, milih yang seperti itu ya dapatnya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa dipahami dan nanti akan ada narasumber. Kemudian untuk pemirsa Warta Kota bisa secara langsung lihat pengumumannya di Instagram wartakotalive.com. Nanti akan ada giveaway juga lah buat teman-teman yang ngikutin, karena rencananya ini akan bergulir setiap minggu, tayang setiap minggu. Nanti tunggu informasi lebih lengkapnya di akun Instagram wartakotalive.com. Dan kalau yang mau mengomentari obrolan kita tadi gitu, atau nanti silakan aja isi di kolom komentar di channel YouTube Warta Kota Production atau di Instagram Warta Kota Live. Kira-kira gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jelas narasumbernya tentu yang keren-keren. Ya. Oke. Sesuai dengan bidangnya. Baik, Sobat Warta Kota, demikian tadi bincang-bincang kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa melakukan sesuatu harus sampai pol, supaya pol-polan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.